orang. Hati-hati itu perempuan. Punten ya, perempuan paling banyak dosa di laki-laki, dosa di nyamper aja kayak bensin. Udah aja jangan ngomong yang bawah-bawah. Kayak gerak balik kayak main. Udah 2 hari nggak pulang. Jadi pengen pulang sekarang. Jangan lama-lama. Itu sih ngomongin di bawah. Ya jadi begitu. Si Jeffrey-nya saja sudah banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Itu baru si Jeffrey. Bagaimana kalau ditambah Ustadz Jeffrey? Ustadznya akan dipertanyakan. Apalagi tadi saya dengar kiai, aduh, kiai mah aki-aki. Ini mah masih ABG. Jadi jangan suka memberatin orang, ditambah kiai, ditambah haji itu, ya berat. Paling enak mah polos-polos aja Pak dipanggilnya. Makanya tidak harus tersinggung ketika seseorang dipanggil tidak menggunakan gelar. Sama kayak orang pergi haji misalnya ya. Pergi haji itu untuk siapa? Untuk Allah. Semua ibadah adalah untuk Allah. Kan seperti janji kita di dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tinggal min aja malas amat. Tinggal terusin min. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini yang kadang-kadang ketika saya sholat suka malu Pak Wakil. Mau ngomong inna sholati teh malu ke Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Benar gak sudah jelas EJP? Masih jauh karena billah. Masih jauh dari yang pergi haji karena kepengen dipanggil haji ketahuan Pak. Udah pergi ninggalin keluarga, ongkos banyak, begitu pulang dari tanah suci tidak dipanggil haji, wah tersinggung, sakit hati, tidak 3 minggu tidak ke masjid, wah bahaya. Berarti hajinya untuk siapa? Untuk orang, karena kepengen disebut, bukan untuk Allah. Oh, karunia ada karunia, ya. Tidak harus tersinggung ketika seseorang tidak dipanggil dengan gelar dan jabatannya, ya. Amin ya rabbal. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada. Dan sudah jelas? Jelas? Kenapa jadi berubah begini? Kita teruskan. Apa kata orang tua? Jeffrey, kalau kamu berucap la ilaha illallah tidak boleh kosong, harus isi. Makanya tadi sampai 3 kali udah disebutkan la ilaha illallah, la ilaha sampai datang kiamat. Artinya di sini butuh ilmu yakin untuk mengucapkan la ilaha. Karena ketika mulut ini mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi ternyata kosong, tidak ada isinya, bohong. Bohong. Mana lebih bagus, ada isi atau tidak ada isi? Lebih bagus ada isi. Nanam padi capek-capek berbulan-bulan, begitu tumbuh kelihatan ada, tapi begitu di rumah kosong. Aduh capek-capek amat ya.
udah buang-buang diri, nyampe-nyampein diri gitu kan, ternyata kosong, perut kosong. Nah dulu belum mau pelan, hampir aja kaki nyambungnya jadi begitu tuh. Perut kosong lah, lapar. Kalau lapar masuk, kalau masuk angin berarti dompet kosong, pucat. Pucat ya, kalau dompet kosong mah pucat bu. Apalagi orang yang punya dompet kosong diajak ke pasar, makin ngadek-dek. Diajak mampir ke toko juga keringetan ibu, karena dompetnya tidak ada isinya. Ada wanita mengaku hamil, akang saya teh hamil, alhamdulillah, tapi bukan sama akang. Alhamdulillah. Ih, senang sama suami tetangga gitu. Ih, lagi musim tahu. Lagi musim senang sama istri tetangga, sama suami tetangga tuh lagi musim sekarang ya. Kalau yang senang belum punya siapa-siapa sih mangga, ya mobil khusus perempuan ya, karena nggak ada hukumnya. Kalau laki-laki mah silahkan saja. Kantor protes. Tuh ketahuan ya, ngajinya hawa nafsunya ikut ngaji. Sekarang punya tanya, hawa nafsu punya sifat apa? Menolak hukum hawa nafsu. Hawa nafsu itu punya sifat menolak hukum. Tidak percaya, maka silakan kita kembali kepada sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Sedikit kita ceritain ya. Kata beliau-beliau orang-orang saleh, kalau kepengen sukses ngaji menuntut ilmu, apa kata beliau-beliau orang-orang yang dekat dengan Allah? Hawa nafsunya jangan ikut ngaji. Biar hawa nafsu suruh nunggu di depan, nungguin sendal, nungguin motor. Lalu siapa yang disuruh ngaji? Akal dan iman, biarkan dia yang ngaji. Akal ngaji, iman menjadi pengawas daripada pengajian itu. Kenapa begitu? Ya karena sifat hawa nafsu adalah menolak kebenaran. Kebenaran apapun yang disampaikan Quran, kalau sudah yang muncul adalah hawa nafsu dan yang menguasai adalah hawa nafsu, ditolak semua kebenaran-kebenaran itu pun. Oke, kita cerita. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Akal dan nafsu. Untuk apa akal dan nafsu ini? Untuk ditanamkan di dalam diri manusia. Ya, untuk ditanamkan di dalam diri manusia. Ada akal sama nafsu. Sebelum manusia ini diciptakan, akal dan nafsu ini diuji oleh Allah. Harus. Gak usah jauh-jauh. Ada pabrik motor, ya, sama pabrik mobil. Orang bikin motor, sebelum motornya dijual ke pasaran, kira-kira dites dulu apa enggak sama pabriknya? Dites dulu. Lampunya nyala apa enggak, dijalahin. Starternya bagus apa enggak, distarter. Dia cakep apa enggak, dites. Semua diuji. Apalagi mobil ibu, mobil-mobil yang menjamin kalau tabrakan ada keselamatan dan keamanan yang luar biasa, itu sebelum dilempar ke pasaran diuji, dites, ditubrukin ke tembok sekencang-kencangnya. Oh. Begitu juga dengan manusia. Sebelum manusia ini dilempar ke bumi, akal dan nafsu yang akan ada di dalam diri manusia diuji dulu, dites dulu oleh Allah. Ada teori dan praktek. Kita mau bikin Simba, diuji nggak? Ujiannya ada dua, teori sama praktek. Supaya begitu udah pegang SIM benar, ngerti, tahu. Kan begitu. Ya. Sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji akal? Dipanggil akal. Akal, datang. Kalau akal mah santun ibu. Ya, akal itu santun. Akal itu punya adab, berakhlak. Itu akal. Kenapa? Karena akal selalu berpikir dan mendahulukan pikirannya ketimbang